Untuk pertama kali dalam hidupku, Archana menganggap aku yang bertanggung jawab atas Manav. Aku tidak tahu kenapa, tapi untuk beberapa saat aku merasa bahwa Archana, dia sudah semakin menjauh dariku. Lupakan saja, Vinod. Dengar, tidak seharusnya kita memikirkan kejadian yang sudah melukai keluarga kita. Akan lebih baik kalau kita melupakannya saja. Lagi pula kita ini keluarga, jadi wajar saja kalau kita memiliki perbedaan. Ngomong-ngomong, aku jadi ingat. Tunggu sebentar. Lihat ini. Apa ini, Manju? Ini adalah sebuah perencanaan untuk flat. Flat? Dengar. Beberapa hari yang lalu kau bilang kau ingin membuat investasi. Jadi kupikir kenapa kita tidak membeli flat saja. Jika kita berinvestasi dalam bidang properti, kita akan mendapatkan keuntungan besar. Tapi dari mana uang untuk mendapatkannya, Manju? Kenapa? Kau mengkhawatirkan tentang uang, Vinod. Dengar, aku akan mengambil pinjaman 50% dengan namaku. Dan kau juga bisa pinjam uang dari PF-mu dengan membayar cicilannya juga. Jika setelah itu semuanya kita masih butuh uang, kita bisa pinjam dari ibuku. Aku setuju, Vinod. Kau tidak suka kalau aku pinjam uang dari ibu. Tapi kita hanya pinjam sedikit saja. Dan kita akan mengembalikan berikut dengan bunga-bunganya. Tapi kita harus memikirkan tentang Puni dan masa depannya, kan? Ayo kita bicarakan masalah ini dengan ayah dan ibu. Baiklah, kenapa tidak? Kita akan melakukan apapun dengan meminta saran dari ayah dan ibu. Tapi Vinod, bisa kita pergi dan melihat flatnya hari ini? Tapi Manju... Vinod, semua tergantung kita apa kita akan membelinya atau tidak. Tidak perlu ragu untuk melihatnya lebih dulu. Baiklah. Ayo kita pergi sekarang. Archana, aku rasa Manav sudah pasti salah paham terhadap dirimu. Menurutku kau harus bicara dengannya. Atau jika tidak, semuanya pasti akan berakhir. Satis, aku sudah bicara dengannya. Aku mencoba menjelaskan semua. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sekarang semua tergantung kepadanya. Tentang apa yang dia ingin percayai atau tidak ingin dia percayai. Aku pergi dulu. Tunggu Archana, tunggu. Aku harus bicara denganmu tentang satu hal lagi. Iya. Begini Archana, pada hari pesta ulang tahun pernikahan, aku sudah menjelaskan kepada semua orang bahwa kita hanyalah teman baik. Tidak ada apa-apa di antara kita berdua. Atau aku tidak memiliki perasaan apapun kepadamu. Tapi aku ingin memiliki hubungan keluarga. Dengan Farsha. Tapi kau dan Farsha? Aku tidak tahu Archana bagaimana itu bisa terjadi. Aku sama sekali tidak tahu kapan aku mulai memiliki perasaan kepada Farsha. Walaupun setiap kali kami bertemu, kami hanya bertengkar. Sejak pertemuan pertama kami sampai saat ini, aku tidak pernah memiliki kebencian terhadap Farsha. Malahan aku merasa ada kesegaran dan juga kasih sayang. Dan hari ini, aku mengakuinya bahwa aku jatuh cinta kepada Farsha. Aku merasa kalau Farsha adalah gadis yang cocok untuk menjadi pendamping hidupku. Beberapa hari ini aku memikirkan tentang bicara kepadamu. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hari ini aku katakan karena aku dapat kesempatan. Aku tahu ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengatakan ini semua. Tapi aku takut kalau aku akan terlambat, Archana. Archana, jika Farsha tidak keberatan, maka
Aku ingin menikah dengan Farsha. Ayah, berkati aku ayah. Sachin. Kakak, ibu, aku punya berita bagus. Apa? Kakak, kantor imigrasi baru saja menghubungiku. Mereka menelponku hari ini. Dan aku akan ke Amerika. Selamat anak. Selamat ya, Kak. Terima kasih. Tidak, Archana. Bagaimana itu mungkin? Kenapa tidak mungkin, Ibu? Ibu, aku merasa kalau Farsha menerima lamaran ini, maka kita tidak seharusnya keberatan. Cobalah untuk mengerti, Archana. Kau seharusnya menikah dengan Satis. Itu semua salah paham, Bu. Ibu, aku dan Satis tidak siap untuk hubungan ini. Tapi kali ini situasinya berbeda. Satis datang kepada kita dengan membawa lamaran. Tapi Archana... Ibu, kalau Ibu dan Satis bertanya dulu padaku sebelum mengumumkan sesuatu, maka kita tidak akan mengalami semua kebingungan ini. Apa yang kau katakan benar, tapi kita tidak bisa merubah semua yang sudah terjadi. Hari itu, kita membahas di depan umum tentang hubunganmu dengan Satis, kan? Sekarang jika Satis menikahi Farsha, maka apa kata orang? Kenapa Ibu peduli tentang pendapat orang lain? Aku yakin mereka akan tetap mengatakan banyak hal. Sebaiknya pikirkan tentang diri kita sendiri. Kita pikirkan tentang masa depan Farsha. Dan aku yakin Farsha juga akan menyukainya. Ibu, Farsha dan Satis pasti akan bahagia. Mereka berdua ditakdirkan bersama, Bu. Sulit sekali untuk ibu menerima semua ini. Kenapa, Ibu? Kenapa Ibu pikir pria itu cocok untukku dan tidak mungkin cocok untuk Farsha? Kenapa? Bukan seperti itu, Archana. Ibu, kalau Ibu mau, aku akan bicara pada Farsha. Tidak, tunggu. Tolong beri waktu ibu untuk berpikir. Ibu tidak ada lagi yang harus dipikirkan. Aku rasa yang dikatakan kakak itu benar dan kita harus melakukannya. Ayah, aku pergi dulu. Oh iya, Tuhan memberkati Ibu, Ibu Sachin. itu Kak Sachin. Semoga sukses, Sachin. Terima kasih, Kak. Ibu, aku pergi ya. Tunggu dulu, Nak. Aduh. Ada apa, Bu? Tidak apa-apa. Ini makan susu ini. Ibu, Ayo. aku bukannya mau ujian. Aku mau ke kantor imigrasi. Dasar bodoh. Bukankah itu tempat yang sama seperti yang dulu? Mereka menanyakan banyak hal padamu, kan? Bagaimana jika mereka juga sekarang begitu?